Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai kata, izinkan saya berpantun sekata. Haji Sulam membawa kata, yang jawab salam mudah-mudahan makin pintar. Haji Sulam memakai batik, yang jawab salam mudah-mudahan antum-antum sekalian makin ganteng dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta antum-antum yang insya Allah saya cintai. Puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan Agnes Monica yang cintanya tak ada logika. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tukang bubur, tukang sayur, tukang cukur dan tukang gali kubur yang senantiasa bersyukur, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, one and only one is Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman viral yang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini in front of you all, amanatul jami'an, hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya patah-patahkan menjadi beberapa kata yang insya Allah saya beri judul menjadi generasi milenial yang dicintai Nabi. Penonton, kira-kira siapa sih role model dalam hidup antum-antum sekalian? Apakah artis Korea yang suka berlalu lalang di sosial media? Ataukah artis India yang lincah gerakannya? Subhanallah, padahal kita sebagai umat muslim mempunyai sosok pemimpin yang paripurna dan menjadi tauladan sepanjang zaman, sebagaimana pada firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Nah, tadi kan Anda udah bacain tafsirnya nih. Sekarang Anda punya nyanyian yang insya Allah memudahkan antum-antum sekalian untuk mengingat sifat-sifat Nabi agar kita bisa menerapkan sifat-sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo kawan, coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya. Sifat Tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Nah, ada berapa sifat Nabi? Ada 4. Sekarang let me tell you apa itu sifat-sifat Nabi. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya jujur atau benar. Kita sebagai generasi muda seharusnya bisa menggunakan kejujuran kita untuk mengatakan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai yang kita sampaikan itu hoax atau bahkan fitnah. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kita sebagai generasi milenial mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk memperjuangkan Islam. Maka dari itu kita harus tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, kuat dan berkarakter. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Di zaman seperti sekarang ini, terutama sosial media, seharusnya kita bisa memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang kita miliki melalui Facebook, Twitter, TikTok atau bahkan Instagram. Yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Kita sebagai generasi muda seharusnya bisa menggunakan kecerdasan
masa lapang sebelum datangnya masa sempit, dan masa hidup sebelum datangnya kematian. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim hamsa qabla khamsin, as-sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syaglika, wa hayataka qabla mautika." Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi antum-antum yang mendengarkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.